gara-gara dikunci. Kunci apa itu? Berarti itu namanya itu nafsu angkara murka. Nafsu angkara murka. Itu berapa potongan, Bro? Banyak yang 60-an. 63 atau itu terjadi Dalam mana di itu? Mojokerto. Mojokerto. Yang namanya keluarga korban mah intinya kan harus sesuai seberat-beratnya. Ada Sebenarnya indikasi itu Udah dari Ada indikasi banyak lain? indikasi indikasi ribut mah sering. Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani. Udah rekod. Lagu si Pacul ya? Udah rekor. Bagus. Seperti malam-malam yang sudah Dibuang sayang. Masuknya ini. Malu kok. hati ini Masih terus. yang lagi kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PBL Podcast Bincang Lokal, podcast obrolannya Orang-orang lokal. Bung Hoy akhirnya datang juga, Bung Hoy. Alhamdulillah hari Setelah ini bisa kemarin memenuhi tertahan undangan. oleh bengkel, Ya, oleh kerusakan mobil. ya, dan juga Mogok. emang begitu padat acara, Padat. Bro, padat agak maju, merayap. agak maju, Bro. Oh itu mah Agak maju macet. terus agak geser ke sana, Bro. Nah, Asik. tuh agak depanan situ. Iya. Ngalangin dong. Kemana Bung Hoy? Coba bisa diceritain kemarin tuh kenapa nih? Begini ceritanya. Eh. Iya. Pada hari apa ya waktunya? Sabtu minggu depan. Kronologisnya gimana itu? Jadi begini, itu tuh emang mobil tuh sebetulnya emang udah apa ya? Udah banyak kendala lah, udah banyak kerusakan ya, malum lah mobil tua tahun 97. Dan emang mobil Alhamdulillah ya. emang mobil itu emang sebetulnya tekau panas. Panas. Kalau ibarat temperaturnya nggak Nggak stabil. bukan nggak stabil. Kalau panas pasti kontak itu susah. Ya intinya mobil tua lah ya. Ya. 300 ya? A300. Mogok. Ya soalnya gitu. Ya jadi Sampai kita macet di Sentul yang dekat mau ke Gunung Pancar tuh ya. Lagi pas macet-macet itu, pas kebetulan emang banyak ya orang yang liburan lah ke Ya. daerah Sentul. Jadi waktu itu kita ada acara sini podcast, cuman saya ya Alfa dulu dah. iya. Tapi tidak mengurangi Iya, semangat tetap- teman-teman kan. kita berjalan, Tetap- tetap berjalan. Bagus, itu yang saya harapkan. Iya. Jadi hari ini kita mau membahas sedikit agak ini sih Sensitif. Ya. gimana ya? Ini kan mengenai tentang kehilangan nyawa seseorang ya. Waduh, Jadi agak serius, agak serem dikit lah gitu soalnya. Yaitu tentang terjadinya pembunuhan dengan cara dimutilasi, dan kita sangat sekali istilahnya dalam tanda kutip mengutuk tindakan itu ya. Istilahnya sebegitu tega ya orang bisa dengan keadaan sadar gitu memotong-motong tubuh manusia gitu. Ya gimana Bro? Bisa lebih diperinci lagi Bro mengenai informasi ini Bro. Kita hanya melanjutkan informasi ya sekali lagi. Jadi kita tidak semata-mata kita tahu semuanya tentang segala informasi yang terkait itu. Enggak, kita hanya meneruskan informasi yang lagi viral aja di sini. Gimana Bro? Pertama-tama saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Betul. Iya. Itu yang terpenting. Iya. Yang kedua, ini suatu pelajaran buat diri kita sendiri. Dekat-dekatlah selalu dengan Yang Maha Kuasa. Perlakuan itu sangat biadab. Sampai tega memutilasi pasangannya. Dia tuh kekasih itu. Kekasih. Sampai dipotong itu lebih dari 100 potongan. Mungkin kalau ingin lebih detailnya ada videonya atau ada informasinya. Intinya sampai sekejam itu. Di mana kemanusiaan. Di mana peri kemanusiaan dan peri keadilan. Berarti itu udah bukan peri kemanusiaan lagi, peri kebinatangan itu. Ini penyebabnya sepele. Kita harus tahu latar belakang situasi sampai seperti ini, kondisinya, kronologisnya apa. Gara-gara dikunci. Kunci apa itu?
pintu dikunci. Heeh. Udah nggak tahan kali dia ya. Bukan, nggak tahan. Dia sedang tertidur, dikuncilah oleh si istri. Belum. Si istri, Kasih. si kekasih itu. Pertanyaan itu dikuncinya di rumah siapa? Di rumah itu, Di kos. di kosan. Kosan. Oh. Di kosan siapa bro? Di kosan. Ya yang berdua ini. Intinya kita berbicara sangat menyayangkan lah ya. Kalau kelakuan apa-apanya kita nggak ikut campur lah ya. Itu urusan internal rumah tangga dia. Intinya kita sebagai Manusia sangat mengutuk sama Perilakunya. seperti ini. Ya awalnya itu karena dikunci, Iya. nggak nerima. Ini antara kejadian ini semacam udah direncanakan. atau mungkin ada harta yang mau diincar sama dia enggak? Nggak ada unsur harta mau diincar. Intinya saking emosi kelewat batas. Udah tidak ada terbendung. Terbendung lagi seperti banjir Katulampa kalau musim hujan di Jakarta. Itu intinya sudah tidak membludak, Oh. Iya. meluap-luap. Berarti itu namanya itu nafsu angkara murka. Nafsu angkara murka dan intinya sudah tidak terkontrol Iya. antara mana baik dan batil, hak dan batil. Wes, binal batilu. Minal batilu wa batini. Intinya, kenapa kita perlu membahas ini? Jangan sampai kita itu tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Itu tidak baik seperti itu. Iya. Kejadian sebelumnya banyak mutilasi, memang banyak saya lupa namanya, tapi separah ini baru sekarang ini. Kronologisnya lebih detailnya tahu bro? Nah, sebetulnya kalau mutilasi mah emang udah Enggak, kronologis kejadian ini tuh kasusnya kayak gimana tahu? Mungkin lebih Apa? lebih detail. Backgroundnya. Iya, awalnya gara-gara dikunci, ya, terus? pulang kerja itu terjadilah cekcok. Puncak pemicunya. dipusuk, awalnya ditusuk dulu, ya dibunuhlah. Setelah meninggoy, bingung. Mau dikemanain nih mayat gede gitu. Mungkin dia berpikir begini Panik, supaya panik. supaya jejak rekam atau tidak ketahuan. Dan si pelaku ini sempat-sempatnya jalan-jalan. Seperti kejadian yang menembak tadi kasus krek-krek itu Berarti tadi. seolah-olah tanpa sniper. dosa gitu. Cuma Tanpa backgroundnya dosa. si laki-laki itu kalau nggak salah emang dulunya tukang jaga hewan. Ya, jadi Oh. latar belakang si inisial AM ini Itu udah terbiasa berarti dia. sudah biasa memotong hewan kurban. Maksudnya hewan-hewan yang Set. Iya. bisa dijual, belikan lah ya. Tapi Seperti saya sapi, juga kambing. pernah Oh ini tuh dijaga tukang nggak? jaga bro. Tukang jaga bro. Tapi nggak segitu-gitunya. Seperti Sampai segitu. di konten kita dulu awal. Iya, dulu, episode ya, kita ya, dulu, yang viral itu dijaga. ya. Abang ininya pemainnya ya. Iya. Ingat saya ini juga. Tapi saya nggak sampai segitu. Itu kan kita mah cerita Oh, menjaga hewan kurban, bener itu mah kita mah bulan Kayaknya itu udah ada itu mah. kayaknya sambil membayangkan Iya. binatang yang dia sembelih kali ya. Iya. Atau mungkin hewan yang yang dia potong gitu kan. Betul. Jadi intinya dari kejadian ini semoga kita mah dijauhkan dari hal-hal keji begitu ya. Iya. Hewan pun tidak sekejam itu memutilasi hewan yang lain. Ini kita manusia diberi akal dan pikiran kok sekejam itu. Hewan memutilasi orang lain. Dimakan Ya kan, hewan. Bang? Oh, dimakan. Oh, dimakan dia. Oh, bisa bisa. Bisa, maksudnya bahasa mutilasi tidak harus pakai senjata. Iya. Seharimau pun tidak pernah mencabik-cabik harimau juga kan sampai sekejam ini. Mungkin yang mencabik-cabik singa ke harimau karena lapar iya. atau apa. Jadi induk Beda harimau jenis. pun tidak akan menyakiti anaknya mungkin. Apalagi itu latar belakangnya kan ada cinta dan kasih sayang dan Manusia lah. manusia. Yang dikasih akal pikiran oleh Allah. Iya. Dia itu 5 tahun, 5 tahun Pacaran. berhubungan. Beda setahun sih kalau nggak salah, si ceweknya tuh 25, Umurnya? si cowoknya tuh 24. Nah, iya beda tahun, Beda setahun. beda setahun. Terus akhirnya terungkap kasus ini gimana tuh bro kronologisnya? Kronologisnya ya namanya keluarga pasti bertanya-tanya ini kemana, nyari. Oh iya. Dan Berapa hari pada nggak ada akhirnya kontak gitu ya? karena itu kan sebagian potongan-potongan itu ditaruh dan sempat tidur dengan potongan-potongan yang dimutilasi itu. Saya nggak Ditinggal di rumah Di beberapa. rumah. saya Ada yang nggak dibuang habis gitu. itu ngebayangin darah ininya ya bergeletakan gitu di bawah. Tadinya udah biasa bro. Eta. Iya. Duh, murah guys. Iya berarti udah Akhirnya biasa. ketahuan. Akhirnya singkat cerita lah ketahuan dan akhirnya lah ditangkap lah. Berapa hari itu setelah kejadian? Nggak lama sih,
kurang lebih 2 harian kalau nggak Pasti salah. itu daging udah agak bau busuk gitu. Ya udah itu diplastikin hitam semuanya dan sebagian diketemukan oleh yang mencari rumput di kebun. Oh, dipisah-pisah di mana-mana. Apa Makanya kejadian ketangkapnya itu setelah menemukan ya anggaplah sepotong kaki yang dipotong itu oleh tukang Forensik. yang lagi mencari rumput. Laporan lah yang pencari rumput itu, makanya ketangkap itu Kang Yoy. Jadi bro, jadi Oh, intinya ada potongan kaki. ada ketemu. potongan kaki, ini kaki siapa? Hah, kaki manusia kan, maksudnya yang dipotong itu kaki manusia bukan kaki hewan. Tahuan. Kalau kaki hewan yang dipotong paling nggak seheboh ini. Laporlah ke RT, ke RW, dan si kalau nggak salah itu si di apa? di hutan. Di hutan nggak jauh dari rumahnya atau Ya agak jauh lah dari hutan. Jurang-jurang Dia sedang gitu mencari lah, rumput lah si jurang-jurang. bapak-bapak itu. Dan dia juga melaporkan ini takut kalau langsung menegang, ya ngeri lah kalau menemukan hal seperti itu laporan lah. Sampai akhirnya pihak berwajib turun ke lokasi dan membawa potongan itu ke laboratorium forensik. Sidik itu jari ya? Sidik jari atau apa, ini punya siapa, ini kaki. Sedangkan di sisi lain ada yang mencari keluarga yang hilang pada waktu itu, kok belum pulang-pulang gitu. Nah, akhirnya berindikasi ini apakah ini korban, maksudnya si inisial ketambah mungkin ada laporan orang hilang atau orang hilang. Jadi ya nyambung lah dengan diketemukannya sepotong kaki kalau nggak salah itu. Akhirnya dapatlah pelaku. Itu berapa potongan, Bro? Banyak gitu. 60-an, Banyak yang 60-an? 63 atau kalau dikoreksi lagi yang jelas mah di rumahnya itu, di kosannya itu Kecil-kecil katanya lebih. ya ada potongan Kepala, kepala terus kulit apa pokoknya diracik lah itu kan gimana sih? kayak model buat sayur sop gitu ya. Lah iya di cacag lah gitu, kalau Sunda mah dicacag. Parah. Segitunya. Cacat. Segitunya. Ya dicacag, Cacag diracik nakal. maksudnya supaya mungkin pemikiran dia karena panik tadi itu supaya tidak akan ketahuan. Berpikir itu bakal aman meren. Di dunia pun tidak akan aman apalagi nanti di akhirat. Iya. Pamit ya. Amit-amit lah. Itu terjadi Dalam yang mana di itu? Mojokerto. Mojokerto. Ya tidak percaya juga tetangga atau keluarganya pun tidak menerima dengan kejadian ini karena memang di luar nalar lah Iya. sampai ini. Tapi sempet, Bro, ada kejadian persis kayak gini dulu yang ngejual habis potongan istrinya tuh. Ada bapak-bapak tuh kejadian di mana sih? Oh, yang digotong di Ditawar-tawarin ke tetangganya daging. Oh, iya. Ini potongan daging ini. Ke istrinya sampai dilihatin gitu ya. Itu ada videonya itu mah. Itu pun juga ada sebelum-belumnya, ada juga yang orang gila yang dicacag, itu juga ada sama Karena orang itu yang emang mentalnya mentalnya terganggu itu. mentalnya Bagi orang terganggu. yang- ODGJ ODGJ. ODGJ PSDGJ yang di daerah Garut mah itu salah itu mah. Ada juga kalau itu kan laki-laki sama laki-laki. Kalau ini pasangan. Sebenarnya kejadian seperti ini memutilasi yang lebih banyak. Mah ini rekornya, maksudnya yang lebih banyak dari yang sebelum-sebelumnya. Yang ketahuan sampai Iya. di rumah pun masih ada gitu. Iya. Biasanya sampai kecil-kecil gitu ya. Sampai Jadi, kecil-kecil. Oh, berarti dipisah ya, separuh di mana dibuang. Ya. Kalau yang kasus dulu Sumanto itu kan istilahnya dimakan, kalau itu mah dimasak, dimutilasi tapi dimakan, tapi targetnya itu kan yang Untuk agak menaikkan ilmu ilmu itu katanya kanuragan, ya? kanuragan. Kalau ini memang karena panik, karena emosi sesaat yang tidak terbendung, sungguh teganya mengkhianati Parah. cinta. Iya. Jadi itu perhatian ya buat sudah masuk proses hukum. Sudah olah TKP pun sudah dilakukan. Apakah dia itu sendiri melakukan? Apakah ada yang membackup? Apakah ditunggangi? Apakah bagaimanapun? Itu polisi sedang menyelidiki. Tuntutan keluarga korban sampai di sejauh apa nih? Yang namanya keluarga korban mah intinya kan harus sesuai seberat-beratnya. Bila perlu dihukum mati. Ya intinya ada hukum ini kita kan. ada hukum yang seadil-adilnya. Bila perlu dibayar mati. Lagi pastilah namanya keluarga Nyawa, yang nyawa. ya nyawa dibayar nyawa. Tapi Hukuman kan mati lah yang pasti. nanti kan polisi akan menyelidiki lebih detail lagi kronologis seperti apa. Memang kalau hukum yang harus hukum mati tapi ya. itu pure ya, hanya karena gara-gara itu nggak ada Sebenarnya indikasi itu lain. Udah dari Ada indikasi banyak. lain? indikasi Ribut mah sering. Nah, ini itu, puncaknya jadi dari emang- puncaknya yang jadi kunci pembuka sampai membunuh itu gara-gara dikunci. Oh.
Udah kesekian kalinya kayak dia. Awal membeludaknya masalahnya mah ada. Oh, jadi si aja. cowoknya dikunci. Dikunci, Itu lagi yang tidur. puncak ininya Puncaknya masalahnya di situ. sampai ini, Cuman di dari luar. sebelumnya emang udah Sering sering cekcok, cuman gak ini meledak sekarang gitu iya, sampai membunuh. udah batasannya kayak apa gimana. Si laki-laki pun kalau nggak salah dia kan ngojol ya. Bisa jadi kan ojol nggak nentu gitu lah penghasilannya gitu. Ya, Kadang rame, ekonomi kadang mungkin sepi, faktor iya. ekonomi juga ada. Jadi banyak lah tekanannya kayaknya. Tapi timbul pertanyaan kan itu masih hubungannya kekasih ya. Jadi Iya, kan bukan, netizen itu bertanya-tanya, maksudnya ya pro dan kontra lah antara memang ini sebagai apa pembelajaran buat kita semua. Kalau hubungan itu ya harus resmi maksudnya. Iya. Itu kan sepasang kekasih yang tinggal bersama ya tadi dikata di maksudnya seperti itu bahasanya. Iya. Tapi Ya, kita kita tidak membahas kesananya lah Iya, karena Ya, kita garis besarnya bermasalah. biar intinya mereka- perbuatan ini jangan ditiru lah. Jangan ditiru lah, kita tidak personalnya kita bahas ungkap. Intinya kan sekarang kasihan yang meninggal kalau dibahas kejelekannya ya. Iya. Intinya semoga diterima amal ibadahnya kan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Semoga menjadi ditempatkan penggugur dosa. penggugur dosa dan juga yang membunuhnya pun mendapatkan ganjaran yang setimpal. Kok ganjaran sih? Hukuman, maksudnya ganjaran dengan hukuman. Kalau ganjaran itu kan Tukar kebaikan. sama kebaikan. Nggak harus ganjaran hukuman juga bisa, kalimat itu bisa. Manusia. Nah, jadi menurut buku yang saya ketemukan, Coba sih buku lagi. Kingkun, Oh, berarti ganjaran yang setimpal itu bahasa Indonesia berarti. Ya. Kalau ganjaran buat kita bahasa Sunda. Boga buku Kingkun Boga. ya. Saya baca lagi nih, saya menemukan buku Kingkun Kang Yoi, belum tahu ya. Kingkun. Apa katanya bro? Kingkun nih. Hidup adalah sementara. Iya. Sementaranya hidup, yang selamanya adalah di akhirat. Jadi kita tuh sekarang mengontrak gitu ya. Mengontrak. Kontrak. Sedang mencari bekal untuk Itu nanti di bekal halaman abadi. berapa bu yang kalimat Tadi Pendahuluan udah, tadi pendahuluan. tadi Halaman halaman pertama pertama tadi. yang tadi kita udah Sebelumnya. bahas yang sebelumnya ini halaman kedua. Jadi ada tuh buku Kingkun itu urutannya udah terukur ya. udah terukur. Jadi setiap nanti ada podcast pasti ada bab jilid ketiga saya Iya, akan yang baca harus lagi. dikutip lah. Kita pokoknya pacuan kita tuh bukunya buku Kingkun. Kingkun. Nanti bisa kalian Jadi kalau dapat. kita Ya udah bilang- ada sih di Gramedia sekarang sudah nggak ada, dulu mah ada Gramedia. Jadi kalau kita udah ngebahas Kingkun berarti udah mau habis nih. Udah gitu aja. Jadi pesan moralnya apa nih? Pesan moralnya untuk kita semua yang masih berakal sehat dan selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa, perkuat lagi sholat duha ya kan. Kok sholat duha? Iya, Sholat ibadah. Iya kan namanya, ini ibadah. Ya, ya. ibadah lah diantaranya sholat wajib udah nggak usah pasti netizen udah pada tahu masalah sholat itu mah ditambah lagi di Sunat-sunat. sunat-sunatnya maksud saya teh yang 5 waktu mah emang harus wajib itu mah Ya Mina untuk mengurangi apa emosi yang emosi dan juga rezeki kan duha ya. Maksudnya kenapa saya ngomong duha yang wajibnya pasti dijalankan itu mah ditambah lagi duha sholat-sholat yang lainnya istilahnya Sholat-sholat yang inilah dalam lagi supaya untuk mempertebal keimanan. mempertebal keimanan itu penting. Gitu. Supaya kita untuk melakukan sesuatu tuh mikir-mikir dahulu sebab dan akibat. Nah, itu penting sih. Itu penting. garis Penting bawahnya itu Logikanya dipakai juga ya. logika Iya, dipakai, jangan merugikan orang lain sebelum kita merugikan diri Jangan sendiri. kita pakai insting buas. Insting buas. Makanya baca buku Kingkun. Itu segera dapatkan ya. Untuk jelasnya Anda ikuti terus makanya di podcast Bincang Lokal. Nanti kita akan bagikan buku Kingkun dengan gratis. Siap. Ya. Intinya jangan Pokoknya lupa support. Jangan Buku lupa. itu akan mengarahkan Anda kepada hal yang positif. Yang positif semuanya itu mah. Setiap pembahasan di podcast Bincang Lokal, buku Kingkun sekarang saya akan baca. Jadi sebagai referensi supaya tidak melenceng gitu kan. Iya. Kembali lagi ke masalah ini supaya harus ada Ya, ini titik mau terang. closing ini. Iya, ini terakhir ini. Ini terakhir. Bukan terakhir sih ini mah. Kalau terakhir bilahi topik wal hidayah tuh. Ya, ini mah menambahkan Kenapa? Ngambil dari Kingkun juga belum? Pak? Enggak udah. Bukan. Kingkun udah dikutip, jadi udah. kejahatan itu bukan hanya merampok, Bukan lain karena hanya niat pelaku, bukan hanya karena niat pelaku, tapi juga karena kita digoda setan selewat. setan Ke selewat. bawah setan. Bos setan. Setannya jangan ngeliat, jangan selewat, dua lewat. Ini buku Kingkun bab terakhir nih, ini harus dibaca. nih. ngeliat setannya ada iya sih. Enggak, maksudnya itu ada SpongeBob. Nih, kata buku Kingkun nih. Wah, Kingkun Kita pernah berteman dengan setan. Tapi janganlah menduakan Allah Subhanahu wa taala. jangan musyrik. Ngerti nggak tadi kalimat itu? Bertemanan dalam maksud apa nih?
ini kan sarkasme. Guys. Kita pernah melakukan kejahatan sejahat-jahatnya, tapi jangan pernah menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya kita banyak melakukan dosa. Ya, kita pernah main Itu. judol, pernah main apalah yang tidak minum-minuman atau Pernah apalah. main Main kaleki. perempuan juga ya sih. Ya sedikit lah. Tapi jangan pernah menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti itu hukumnya Musyrik, Murtad. musyrik. murtad, musyrik. Itu buku Kingkun saya baca itu, jadi saya referensi. Udah, Oke. sudah itu dah. Oke, jadi udah dapat kali ya kita hikmahnya dari sini, dari kasus inilah. Iya, iya. Semisal kita punya hubungan, punya emosi ditahan-tahan lah, jangan sampai diluapkan secara brutal, secara merugikan banyak pihak pun kan yang jadinya dirugikan, Ya. keluarganya ditinggalkan, kepedihan jadinya. Terus untuk si pelaku mungkin jadi punya apa catatan track record yang jelek juga kan ya, jadi Merugikan. merugikan semua orang sebenarnya. Bukan ya. Buat kita pun jadinya terdistract gitu kan dari aktivitas kita buat fokus yang lain, jadi teralihkan ke fokus kejahatan yang kayak gini kan. Jadi buat kedepannya lah Mudah-mudahan semoga sih kasus-kasus keluarga kayak gini korban Diberikan diberikan ketabahan. ketabahan, diberikan Ketabahan. kesabaran, diberikan hati yang lapang dada lah. Amin, Terima- amin, terima amin. kenyataan untuk pelaku dengan pun, lapang dada. untuk pelakunya pun semoga Ya, disadarkan lah. Disadarkan menjadikan Dihukum ini dengan tobat lah ya. Setimpal-timpalnya lah. Ini masih bisa Setimpal-timpal. bisa lanjut lagi apa? Ya, ntar bisa lanjut. Kita kudu langsung istirahat lah apa langsung lanjut ya kita tinggal dekat. Langsung. Nanti kita lanjut. Untuk lanjut kita Ini ngebahas closing dulu yang ini. ya closing udah kan Bi? Belum, Close aja, closing dulu aja. closing dulu. Oke, untuk episode bahas tentang pembunuhan tadi kita sudahi dulu, closing dulu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi dan teman-teman pun bisa meluruskan bila ada informasi yang salah terkait tadi. Juga tetap support channel kita dengan subscribe, like dan komen dan share gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.